Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik kata-kata Yesus yang tertuju kepada Lewi, bukan bertobatlah, melainkan ikutlah aku.
Kalau kita rasakan sabda Yesus yang ditujukan kepada Lewi, ikutlah aku, tentu juga memuat unsur pertobatan. Sebab setiap orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal diri dan kemudian berjalan bersama Yesus. Dia harus mengalami yang namanya perubahan, pertobatan, metanoia. Namun bukan pertama-tama kata bertobatlah yang dipakai oleh Yesus kepada Lewi, melainkan ikutlah aku. Apa maknanya hal ini untuk kita? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kalimat ikutlah aku, pertama-tama adalah pesona dan daya tarik yang ditampilkan oleh Yesus agar Lewi terbuka dan kemudian mengikuti Yesus. Ikutlah aku memuat satu pesona dan daya tarik yang luar biasa, yang menantang setiap orang yang di kedalaman hatinya memiliki ketulusan dan keikhlasan. Menjawab ungkapan panggilan ikutlah aku membutuhkan kejernihan batin, kesadaran yang mendalam bahwa Tuhan mengasihi, bahwa Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar memberikan kepercayaan. Itulah sebabnya dikatakan dalam Injil, Lewi begitu mendengar kalimat Yesus, ikutlah aku, dia langsung meninggalkan segala-galanya dan kemudian mengikuti Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka pertama-tama adalah Yesus yang menjadi penggerak. Hati Lewi digerakkan dan ditarik oleh Yesus sehingga mengalami satu perubahan yang tentu saja kemudian juga diikuti dengan pertobatan. Yesus menjadi penggerak utama, dan karena itu Tuhan kita Yesus Kristus juga menjadi tumpuan dan tujuan kehidupan Lewi. Dia meninggalkan hasrat-hasrat duniawi dan keinginan-keinginan mengejar harta duniawi demi mengumpulkan harta surgawi yang ditawarkan oleh Yesus kepadanya. Dengan segala konsekuensi yang ada, Lewi mengambil keputusan seketika itu juga meninggalkan segala-galanya dan kemudian mengikuti Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu Lewi menyadari jati dirinya sebagai orang berdosa dan konsekuensi itu yang dia tanggung ketika orang-orang lain kemudian mengkritik Yesus yang makan di rumah Lewi. Lewi bersuka cita, dia yang merasa diri berdosa namun direngkuh oleh kasih kerahiman Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus yang memanggil dia untuk mengikutinya. Tuhan kita Yesus Kristus tahu puncak kekudusan justru ketika orang menyadari kerapuhan dan keberdosaannya dan kemudian terbuka menerima tawaran kasih kerahiman yang ditawarkan Yesus kepada kita.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus menegaskan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa," seperti halnya dokter atau tabib, tidak untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Persis disinilah Yesus memandang dosa dengan kasih kerahiman, dan orang yang berdosa direngkuh, dipulihkan, diampuni ketika yang bersangkutan mau meninggalkan segala-galanya dan kemudian berjalan mengikuti Yesus. Dan persis itulah pertobatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada masa Prapaskah ini secara berlimpah kita diundang untuk mengalami rahmat dan kerahiman Allah dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita sambut dengan penuh syukur dan sukacita, sama seperti Lewi yang menanggapi panggilan Yesus, mengalami keselamatan, sukacita, dan menemukan harta surgawi. Selamat menghayati masa pertobatan dengan rendah hati dan penuh syukur. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.